Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Emma Hopipa Siregar, NPM 20140015, Prodi Pendidikan Sekolah Dasar kelas 2C. Di video ini saya akan menjelaskan makalah tentang penilaian pembelajaran pada pendidikan kewarganegaraan kelas rendah ataupun tingkat sekolah dasar. Nah, penilaian pembelajaran PKN SD merupakan komponen pembelajaran yang sangat penting dalam memiliki tujuan untuk mengukur keberhasilan pembelajaran, sehingga bermanfaat bagi siswa, yaitu untuk mengukur sejauh mana siswa mampu menyerap materi yang telah disampaikan. Sedangkan bagi guru, penilaian bermanfaat untuk umpan balik dari hasil pembelajaran yang telah disampaikan dan diajarkan untuk laporan kepada orang tua siswa dan guru sendiri di setiap akhir semester yang dituangkan dalam buku rapot. Nah, sekarang dunia pendidikan di Indonesia sangat membutuhkan model penilaian dalam pembelajaran, khususnya pembelajaran PKN, karena penilaian merupakan indikator keberhasilan guru dalam proses pembelajaran berlangsung. Nah, penilaian mengacu pada proses menetapkan nilai pada suatu kegiatan, keputusan, proses, objek, dan penilaian tidak selalu dilakukan melalui proses pengukuran, tetapi dapat dilakukan dengan cara membandingkan dengan kriteria-kriteria yang berlaku tanpa perlu melakukan pengukuran terlebih dahulu. Nah, kita akan membahas pengertian penilaian, prinsip penilaian pada PKN SD. Nah, penilaian merupakan salah satu aspek pembelajaran yang keberadaannya cukup penting untuk diperhatikan. Pada bagian ini dibahas tentang pengertian penilaian, tujuan penilaian, fungsi penilaian, prinsip penilaian, dan keseluruhan pembelajaran tersebut diarahkan pada pembelajaran PKN. Nah, berikutnya yang akan dibahas yang pertama yaitu pengertian penilaian. Penilaian adalah suatu kegiatan untuk membuat keputusan tentang hasil pembelajaran dari masing-masing siswa, serta keberhasilan siswa dalam kelas secara keseluruhan. Penilaian juga merupakan indikator keberhasilan guru dalam proses pembelajaran. Nah, pengertian penilaian mengacu pada konsep yang menetapkan nilai pada sejumlah tujuan, kegiatan, keputusan untuk kerja, proses, orang, dan objek. Adapun yang membatasi sebagai suatu proses pemberian nilai terhadap objek tertentu berdasarkan suatu kriteria yang tertentu pula. Untuk menentukan nilai suatu hasil pembelajaran, penilaian tidak selalu dilakukan melalui proses pengukuran. Kegiatan penilaian dapat dilakukan dengan membandingkan kriteria-kriteria yang berlaku tanpa perlu melakukan pengukuran terlebih dahulu. Nah, tentang pengertian penilaian dan proses penilaian dalam kegiatan pembelajaran, kita juga perlu memahami kedudukan penilaian dalam proses pendidikan. Proses pendidikan merupakan proses memanusiawikan anak manusia. Proses pendidikan juga dapat dikatakan sebagai proses transformasi budaya dan peradaban untuk mewujudkan tujuan pendidikan. Transformasi dalam pendidikan adalah proses membudayakan dan memberadabkan siswa sebagai anak manusia agar menjadi generasi penerus bangsa yang baik. Nah, syarat-syarat penilaian yang baik adalah yang pertama, kesahihan ataupun validity. Kesahihan validity adalah ketepatan alat penilaian dalam mengukur tingkat keberhasilan pencapaian tujuan pembelajaran. Dengan kata lain, suatu alat penilaian dikatakan sah
apabila ia dapat menilai apa yang diharusnya dinilai. Kesahihan suatu alat penilaian dapat ditinjau dari 4 sisi, yaitu 1. Kesahihan isi ataupun content validation. Yang kedua, kesahihan konstruksi. Yang ketiga, kesahihan yang ada sekarang. Yang keempat, kesahihan prediksi ataupun prediction validity. Yang kedua yaitu keterandalan, yaitu biasanya disebut dengan kejagaan dan konsistensi dalam suatu alat penilaian. Nah, yang ketiga, kepraktisan. Alat penilaian yang praktis dapat membantu guru dalam menyiapkan, menggunakan, dan menginterpretasikan hasil penilaian. Kepraktisan ini dipengaruhi sejumlah faktor, yaitu penskoran, kemudahan dalam mengidentifikasi waktu dalam bentuk penilaian. Nah, tujuan penilaian dalam pembelajaran PKN yaitu 1. Mengetahui kedudukan siswa dalam kelompok di kelasnya. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kedudukan siswa di dalam kelompok kelasnya, apakah ia termasuk dalam kategori rendah, sedang, atau tinggi. Yang kedua yaitu sebagai balikan bagi guru untuk mengetahui ketepatan pemilihan metode dan program yang digunakan dalam pembelajaran berlangsung. Nah, pada tujuan ini, guru harus melakukan introspeksi diri. Hasil introspeksi tersebut digunakan sebagai balikan pada diri Anda sendiri untuk melakukan perbaikan demi peningkatan kualitas pembelajaran. Nah, yang ketiga, mendiagnosa kendala yang dihadapi siswa dalam proses pembelajaran. Selaku pendidik harus mampu mencari penyebab ketidakberhasilan siswa, juga harus mampu menganalisis kendala apa saja yang dialami siswa sehingga tidak berhasil secara optimal dalam proses pembelajaran. Nah, yang keempat, mendapatkan informasi yang dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk menempatkan dan menentukan langkah berikutnya terhadap siswa. Sebagai guru harus supel dan komunikatif terhadap siswa, semua orang khususnya yang berada di sekitar siswa, supaya memudahkan dalam mencari informasi tentang berbagai hal yang berkaitan dengan siswa, sehingga kita cukup bekal untuk membantu keberhasilan siswa. Nah, tujuan fungsi penilaian dalam proses pembelajaran yaitu yang pertama, sebagai bahan diagnosis dan pengembangan. Hasil penilaian dapat digunakan sebagai dasar mendiagnosis kelemahan dan keunggulan siswa, serta hambatan yang menyertainya. Hasil ini juga dapat digunakan sebagai bahan pengembangan kualitas pembelajaran siswa. Yang kedua, sebagai bahan seleksi. Hasil penilaian dapat digunakan sebagai dasar seleksi penempatan siswa menurut jenis urutan ataupun jurusan atau jabatannya. Nah, yang ketiga, sebagai bahan pertimbangan kenaikan kelas. Hasil penilaian dapat digunakan untuk menentukan apakah siswa bersangkutan dapat naik kelas atau tidak. Wujudnya adalah nilai atau skor dalam rapot siswa. Nah, nilai atau skor ini akan menentukan tuntas ataupun tidak tuntasnya dalam kriteria pembelajaran siswa ataupun melewati KKM yang telah ditetapkan. Nah, yang keempat, sebagai bahan pertimbangan untuk penempatan. Hasil penilaian dapat digunakan dasar seleksi penempatan siswa berdasarkan kemampuan yang mereka miliki. Nah, prinsip-prinsip penilaian yaitu prinsip penilaian hendaknya memiliki prinsip objektif. Dalam melakukan suatu penilaian, hendaknya guru bertindak adil dan tidak pandang bulu terhadap siswa yang telah guru ajar dalam satu kelas. Nah, yang kedua, penilaian hendaknya memiliki prinsip kejelasan. Yang ketiga, penilaian hendaknya dikerjakan dengan seksama. Yang keempat, penilaian hendaknya menggunakan
menggunakan prinsip representatif. Hendaknya guru melakukan secara menyeluruh semua materi yang telah disampaikan. Kegiatan pembelajaran di kelas harus dinilai secara representatif. Yang kelima, penilaian hendaknya dilaksanakan menggunakan prinsip terbuka. Adapun yang dibagikan kepada siswanya, hendaknya model penilaiannya diinformasikan secara terbuka kepada siswa. Nah, cukup sekian penjelasan materi makalah penilaian pembelajaran pada PKN Sekolah Dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.